Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan tentang futsal yang lagi gacor-gacornya. Seperti apa reaksi dan tanggapan dari supporter timnas Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Striker muda timnas Indonesia Mauro Zylstra resmi diperkenalkan Persija Jakarta sebagai pemain barunya. Resmi, Dengan bro. penyerang-penyerang tajam Macan Kemayoran, apakah perekrutan Mauro Zylstra sesuai dengan kebutuhan tim serta urgensi atau hanya sebatas gengsi? Komen di bawah. Sebenarnya ini satu fenomena sebenarnya ya. Fenomena yang cukup aneh. Kenapa pemain-pemain muda kita, khususnya pemain keturunan atau diaspora, itu sekarang berbondong-bondong datang dan bermain di Liga 1. Ada apa sebenarnya? Apakah karir mereka ini sudah mati di tanah Eropa atau justru ada sesuatu yang lebih berharga di Indonesia? Tapi terlepas dari semua alasan yang keluar dari mulutnya mereka, satu hal yang penting bahwa mereka datang ke sini kemungkinan besar ada agenda besar. Salah satunya ya untuk timnas Indonesia. Kenapa? Supaya tidak terkendala dari izin klub, karena kita tahu selama ini untuk Piala AFF itu pemain-pemain yang bermain di luar ketika mau datang ke Indonesia dan membela timnas itu selalu terkendala dari izin klub. Kemungkinan besar mereka datang berbondong-bondong ke Indonesia ini ya supaya mereka gampang ketika dipanggil ke timnas, karena tidak mungkin klub-klub di Liga 1 itu tidak melepas mereka untuk bermain di timnas, kan begitu. Jadi ya untuk AFF kali ini saya pikir kita kekuatannya penuh lah. Ditambah lagi Mauro Zylstra sudah bergabung dengan Persija, ya pastinya kita punya opsi untuk penyerang depan itu semakin banyak. Dan kabar terbarunya bro, itu Ragnar Oratmangun, itu kabarnya, entah ini kabar benar atau kabar hanya kabar burung, itu Ragnar Oratmangun akan pindah ke Persib Bandung. Ya kalau rame-rame mereka datang ke Liga Indonesia, bisa jadi mereka dipersiapkan untuk Piala AFF bro, untuk bulan Juli nanti, Juli dan Agustus. Tapi tidak masalah. Ya itu semua tergantung, terserah dari keputusannya pemain-pemain ini. Apakah mereka nyaman di Indonesia atau bagaimana? Itu terserah mereka. Tapi yang pasti ketika mereka bermain di Indonesia, Piala AFF sudah pasti mereka akan ikut serta. Itu yakin saya tuh, sangat-sangat yakin itu. Pelatih timnas futsal Hector Souto bicara soal misinya di Hector Piala Asia Souto. Futsal 2026. Alih-alih puas dan larut dalam euforia, Pak Hector malah tambah ngegas. Doi terang-terangan ngaku kalau belum puas dan senang dengan pencapaiannya sekarang. Menariknya lagi, pelatih asal Spanyol ini dengan lantang dan tegas ngomong kalau bakal puas jika timnas futsal juara di turnamen ini. Meski Keren. begitu, Souto juga nggak menampik lawan Jepang di semifinal juga berat. Mengingat Samurai Biru sudah beberapa kali menjadi juara Piala Asia Futsal. Yes, Tapi betul. Doi yakin ada peluang buat Ardian Syahnur dan kolega melaju ke partai puncak dan tampil maksimal di laga nanti. Apalagi di pertemuan terakhir, timnas futsal Indonesia berhasil menjinakkan Jepang di Four Nations World Series 2025 dengan skor 1-0. Terus, gimana prediksi kalian tentang laga ini, Bes? Oke, jadi prediksi saya Indonesia menang dengan skor telak 3-0 atau 4-0 ya. Catat. Kalau salah berarti 1 atau 2-0. Jadi memang kita ketemu Jepang di semifinal ini agak susah, memang agak berat. Kenapa? Karena Jepang ini untuk mau sepak bola, untuk futsal mereka terlalu bagus lah. Tapi ya ini bermain di Indonesia, kita didukung dari ribuan supporter. Itu paling kurang yang datang 6.000 lah, paling kurang ya. Paling kurang 6.000 orang yang datang nonton. Pastinya dengan kehadiran banyak supporter di tribun itu menambah semangat dari para pemain untuk lebih bermain lebih bagus dan mencetak gol. Nah untuk lawan Jepang, saya yakin kita bisa menang walaupun Jepang tidak bisa dianggap remeh. Tapi kalau kita lihat dari konsistennya timnas Indonesia mulai dari babak penyisihan grup sampai kemarin per-8 kita kasih kalah Vietnam, saya sangat yakin sekali kita bisa kasih kalah Jepang di semifinal dan kita akan ke final. Ini bagus nih mentalnya si pelatih ini, Hector Souto ini teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak mau puas, tidak cepat puas dengan hasil yang dia sudah dapat. Walaupun sudah kasih kalah musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara, si Nguyen Vietnam itu, dia tidak puas. Rupanya ada hasrat yang lebih gila lagi dari dalam dirinya dia. Dia mau kita mengalahkan Jepang sampai ke final dan dapat juara Piala Asia. Kalau sampai kita juara, keren. Keren sekali sih.
pelatih kita satu ini. Pemain-pemainnya juga luar biasa. Ya semoga lah, kita harapkan, kita doakan semoga timnas futsal kita bisa menang nanti ya. Doakan teman-teman. Timnas Futsal Indonesia pecahkan rekor, tapi pelatihnya malah belum puas. Meski lolos semifinal Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya, Hector Suloto ingin permainan tim lebih agresif dan modern, termasuk kiper yang ikut menyerang. Menurutnya, tanpa peningkatan, Piala Dunia masih jauh dari jangkauan. Iya betul sekali, kita harus banyak berubah, harus banyak meningkatkan skill-skillnya kita supaya apa, kita bisa ada di Piala Dunia. Rupanya kita nanti ini Piala Dunia Futsal itu di tahun 2028 teman-teman. Jadi masih panjang sebenarnya, tapi tidak masalah. Tidak masalah. Persiapan dari sekarang saya pikir ya kita bukan tidak mungkin dan tidak mustahil kita akan ada di Piala Dunia. Dan mungkin akan jadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara itu. Hanya Indonesia bro. Kalau hanya Indonesia di sana wah keren itu. Jersey kuning tambah iri bro. Tutorial dong bisa masuk semifinal AFC Asian Cup 2026. Gila. Ada di King Indo, bro. Timnas Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke semifinal, guys. Oke. Tidak ada Malaysia, tidak ada Thailand, tidak ada Vietnam ya, guys ya. Indonesia bersama Jepang, Irak dan Thailand sama-sama lolos ke semifinal. Dan negara-negara yang disingkirkan ini bukan main-main guys. Mereka ini salah satu yang terbaik di Asia tentunya. Semoga Indonesia ada cintanya di semifinal nanti guys. Memang keempat semifinal ini mewakili dari Asianya masing-masing. Indonesia diwakili dari Asia Tenggara, Jepang dari Asia Timur, Iran dari Asia Tengah, dan Irak dari Asia Barat. Bismillah, kita doakan Indonesia bisa sampai final ya guys. Walaupun seandainya final nanti ketemu Iran bisa kalah, semoga kita bisa mengalahkan Jepang. Jangan kalah lawan Iran, harus juara. Kenapa kita harus kalah lawan Iran? Emangnya sehebat apa mereka gitu kan? Harus menang dong. Harus menang dan jadi juara. Optimis bro. Harus optimis. Jangan kita optimis lawan Jepang, masuk final pesimis. Jangan bro, ya. Mengejutkan, Ragnar Oratmangun akan gabung Persib Bandung. Come on bro. Semua pemain timnas sekarang kalau bukan Persija, kalau bukan Persija Dewa United. Aduh, kenapa kalian rame-rame datang ke Liga 1? Ada apa bro? Meski sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta, peluang Ragnar justru dinilai lebih besar menuju Persib Bandung atau Persebaya Surabaya. Ragnar saat ini bermain bersama FC Vidandar di Belgia. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Ia bisa menjalin komunikasi dengan klub lain sepanjang belum ada perpanjangan kontrak dari klubnya saat ini. Faktor pelatih menjadi pertimbangan utama. Di Persib ada Boyan Hodak, pelatih yang dikenal piawai mengembangkan pemain dengan karakter eksplosif dan fleksibel seperti Ragnar. Kira-kira Ragnar bakal gabung Persija, Persib atau Persebaya? Terserah lah, tapi ini menurut saya satu fenomena lah. Dimana pemain timnas ya rame-rame datang ke bermain di Indonesia gitu. Ya awalnya Tom Haye, habis itu Eliano, tiba-tiba sudah ada Dion Marks, tiba-tiba sudah datang lagi nanti Ivar Jenner, Rafa Resurik. Jadi total kalau kita mau hitung-hitung sekarang ada 9 atau 10 pemain lah. Pemain diaspora kita yang sekarang malah merumput di Liga 1. Ya terserah lah mereka mau main di mana, itu urusannya mereka, tapi kita tunggu saja performanya mereka di Liga 1 begitu kan. Apakah mereka perform nanti di Liga 1 atau mereka underperform nanti. Ya semoga lah mereka perform, dan ketika kembali ke timnas, ya timnas kita baik-baik saja gitu kan. Ya kalau menurut saya sih harusnya mereka bermain di Eropa dulu sih. Harusnya. Tapi ya keputusan mereka, kalau mereka mau ke Indonesia ya kenapa tidak? Why not? Ya itu keputusannya mereka. Kita dukung di lah. timnas, pelatih bisa berganti, strategi bisa disesuaikan, formasi bisa dirombak. Tapi satu hal yang selalu konsisten, tak ada satupun pelatih yang benar-benar aman dari kritik Bung Towel. Kali ini, mulut Bung Towel kembali panas. Pelatih lama disorot, pelatih baru langsung diingatkan. Seolah siapapun yang duduk di kursi pelatih timnas pasti salah di matanya, kecuali Patrick Clifford. Negara asal disindir, metode kepelatihan dipertanyakan, dan timnas Indonesia selalu dijadikan pembanding. Jika setiap pelatih dianggap keliru, mungkin yang perlu dievaluasi bukan cuma strategi di lapangan, tapi juga cara melihat perjuangan mereka. Karena membangun timnas bukan soal mencari kambing hitam, tapi tentang memberi ruang untuk proses dan prestasi. Harusnya begitu sih, tapi ya kita tidak tahu lah.
motivasi dari Bung Towel ini berkomentar tajam terhadap Sintayong, dan sekarang si John Hartman ini apa motivasinya begitu kan. Tapi kembali lagi, nggak ada Bung Towel nggak rame bro, iya kan. Tapi ya kita berharapnya si John Hartman ini dia lebih bagus dari Patrick Kluivert begitu kan. Aneh juga sebenarnya kenapa Bung Towel tidak begitu mengkritik Patrick Kluivert waktu itu kan. Padahal kalau kita lihat Patrick Kluivert pun tidak sebagus Sintayong begitu. Apakah karena Patrick Kluivert dari Belanda sehingga dia aman-aman saja, atau Bung Towel sudah tahu kualitas dari Patrick Kluivert memang ya seperti itu, tidak mumpuni, makanya dia tidak mau komentar. Mungkin juga dia tahu si Hector ingat Hector Soto terus saya. John Hartman ini itu kualitasnya sama dengan Sintayong, makanya belum melatih pun sudah dikomentari sama dia. Apakah pelatih ini pelatih yang akan membuat timnas Indonesia kembali berjaya sehingga dikritik sama Bung Towel? Karena ini agak sedikit kontradiksi ya dengan perlakuannya Bung Towel kepada Patrick Kluivert waktu itu. Ya tidak ada Bung Towel, tidak rame, itu yang paling penting. Di saat bola sepak Malaysia ni tak tahu arah tuju, negara jiran kita Vietnam tengah perform gila sekarang ni. Kalau korang tak tahu, dalam Piala Asia Under 23, Vietnam dah kalahkan tim-tim yang lain dan dah secure untuk masuk dalam top 8. Okey, quarter final dia dah masuk dah. Jom kita sembang sikit pasal tim Vietnam yang makin padu ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Alright, untuk Piala Asia Under 23, Vietnam dalam grup yang ada Jordan, ada Arab Saudi dan ada Kyrgyzstan. Kira bukanlah grup yang sangat-sangat mudah, tapi Vietnam kalahkan kesemua ni, kumpul 9 poin untuk selesa pergi ke quarter final. Yes, dengan tim gergasi Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina pun Vietnam berjaya kalahkan. Yes, aku tahu Under 23 bukan senior team, tapi kita kena tahu tim-tim bola sepak ni sekarang semakin lama semakin menfokuskan kepada pemain-pemain muda. Yes, tau. betul. Kalau pemain muda, pemain Under 23 pun dah perform, dah boleh pergi jauh, apatah lagi in the future senior team untuk Vietnam ni pun akan padu juga. Kalau korang tak tahu, selepas pemergian coach Vietnam Pak Hang Seo dalam tahun 2023 macam tu, selepas itu Vietnam mengalami downfall tau. Boleh kata tahun 2023, 2024 Vietnam macam jatuh sikit. Tahun 2024 aku rasa Indonesia yang perform. Tapi untuk tahun lepas, tahun 2025, lagi-lagi untuk Under 23 di bawah naungan satu lagi coach Korea, Kim Sang-sik, Vietnam memang perform gila tahun lepas. Dan yes, setuju sekali. Vietnam jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bahkan melaju sampai semifinal ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi teman-teman. Oke. Dan ya kita lihat memang Indonesia agak disayangkan tidak lolos sampai babak putaran final karena kita tidak lolos kualifikasi. Agak disayangkan kenapa? Karena edisi sebelumnya itu kita sampai semifinalis bro. Tapi sayang di edisi yang kemarin terakhir ini kita tidak sampai ke babak penyisian. Babak penyisian pun tidak sampai. Untuk putaran final pun tidak sampai itu. Itulah sebuah keputusan yang berakhir fatal untuk timnas kita, dan yang kita harap itu tidak terjadi lagi ya. Dan ya kalau mau dilihat memang antara tiga negara yang sangat-sangat powerful di dunia sepak bola khususnya Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Mungkin dari tiga negara ini ya Malaysia lah yang paling teruk itu. Kenapa? Mau di kelompok umur, mau di senior, mereka sama-sama tidak perform. Ya semoga mereka perform dan kembali berjaya, dan kalau ketemu Indonesia lawannya setara lah. Walaupun nanti mereka pakai pemain-pemain ilegal juga. Santai, relax bro, relax. Santai. Indonesia dan Malaysia ini tetap jiran ya. Jiran, oke? Apa yang menarik dari timnas Indonesia hingga negara-negara seperti Rusia, Uruguay, Bangladesh, hingga yang terbaru China ingin mengajak timnas Indonesia uji tanding? Semenjak sukses lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta banyaknya pemain keturunan yang mulai mengisi skuad timnas
Indonesia, entah kenapa itu justru menjadi magnet yang menarik negara-negara lain untuk mendekati skuad Garuda. Tak hanya itu, FIFA bahkan memilih Indonesia untuk menjadi salah satu tuan rumah di FIFA Series tahun ini, yang mana akan diikuti oleh 4 negara dari 4 konfederasi berbeda. Pada tahun ini, selain ajang FIFA Series dan AFF, agenda timnas Indonesia terbilang cukup sepi. Kemungkinan besar kalender pertandingan skuad Garuda akan lebih banyak diisi oleh laga-laga persahabatan. Dan salah satu negara yang telah menunjukkan ketertarikan untuk menghadapi Indonesia adalah China. Apa yang menarik? China ini mereka terakhir lawan Indonesia kalah ya 1-0 di GBK waktu itu. Ya walaupun kita juga pertandingan lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia waktu itu di mereka punya kandang kita kalah 2-1, tapi itu ya sudahlah, lupakan cerita kelam sejarah itu di mana pemain-pemainnya tidak sesuai dengan keinginan kita dan akhirnya hasilnya tidak memuaskan gitu. Tapi kita kasih kalah mereka di GBK dan mungkin mereka belum puas dengan kekalahan itu dan mereka menilai ini kemungkinan mereka menilai timnas Indonesia itu punya kekuatan belum diturunkan maksimal gitu. Apalagi kita ada pelatih baru dan ya mereka mau menjajal nih kekuatannya Indonesia di bawah pelatih yang baru gitu kan. Ya kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di laga-laga persahabatan. Dan yang paling pasti timnas Indonesia khususnya sepak bola kita ini akan bermain di FIFA Series bulan depan. Semoga kita dapat hasil yang maksimal lah. Kita harapnya begitulah. Hasilnya maksimal supaya apa? Ini bisa mendongkrak posisi kita di rank FIFA, teman-teman. Karena sekarang rank FIFA kita itu ada di bawahnya Malaysia. Jujur aja nih, kita ada di bawahnya Malaysia untuk rank FIFA. Jadi kalau kita mau naik rank FIFA, targetnya itu 100 besar, maka di FIFA Series nantinya itu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Ya, minimal menang 2 kali lah atau 1 kali. Menang dengan Bulgaria, ya pasti kita naik peringkat itu. Kemudian nanti ada AFF. Ya AFF walaupun itu Piala Ciki, tapi rupanya kemungkinan besar pemain-pemain yang dia akan diturunkan nanti ini pemain-pemain keturunan dan naturalisasi kolaborasi dengan pemain-pemain lokal ini. Ya kalau sampai seperti itu, seperti yang kita prediksi sekarang bahwa nanti pemain-pemainnya itu adalah pemain naturalisasi dengan pemain-pemain lokal, maka saya yakin kita bisa menang lah, bisa juara lah. Tapi kalau kita masih mengandalkan pemain-pemain muda dan tujuannya itu bukan untuk juara, ya tidak akan juara juga. Kan begitu ya. Tapi apapun itu ceritanya, kita harus tetap mendukung timnas. Siapapun yang bermain, dukung timnas harga mati. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan dan komentar kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.